Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rabi Hatunisa dengan NIM C1G021138, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai strategi dan tantangan dalam meningkatkan efektivitas kelembagaan, organisasial, dan kepemimpinan. Organisasi sebagai wadah utama pelaksanaan strategi kelembagaan membutuhkan sistem dan proses yang dapat mendukung pencapaian tujuan yang strategis. Hal ini melibatkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, penerapan teknologi informasi yang canggih, serta pengembangan kebijakan yang responsif terhadap perubahan lingkungan. Efektivitas kelembagaan, organisasi, dan kepemimpinan dapat ditingkatkan melalui strategi yang komprehensif dan terencana. Namun, keberhasilan implementasi strategi tersebut sangat bergantung pada kemampuan untuk mengatasi berbagai macam tantangan yang muncul. Oleh sebab itu, pentingnya strategi dalam meningkatkan efektivitas kelembagaan, organisasi, dan kepemimpinan tidak dapat dilebih-lebihkan. Maka, strategi yang baik membantu organisasi dalam menetapkan arah, meningkatkan koordinasi, beradaptasi terhadap perubahan, serta meningkatkan kinerja dan mengembangkan kepemimpinan yang efektif. Namun demikian, meningkatkan efektivitas kelembagaan, organisasi, dan kepemimpinan tidaklah tanpa tantangan, sehingga diperlukannya strategi yang baik dan benar. Di sini saya sudah merangkum beberapa strategi dalam meningkatkan efektivitas kelembagaan, organisasial, dan kepemimpinan. Nah, yang pertama yaitu ada pengembangan visi dan misi yang jelas dan disepakati bersama akan memberikan arah yang jelas bagi organisasi. Dengan cara mengadakan sesi perencanaan yang strategis dengan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menyusun visi dan misi organisasi. Nah, yang kedua yaitu ada penguatan budaya organisasi. Budaya organisasi yang kuat dan positif dapat meningkatkan komitmen dan kinerja karyawan. Dengan cara menerapkan program-program pengembangan budaya seperti pelatihan kepemimpinan, komunikasi internal yang efektif, dan pengakuan terhadap prestasi karyawan. Yang ketiga yaitu ada pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Pengembangan kapasitas dan keterampilan sumber daya manusia sangat penting untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Dengan cara menyediakan pelatihan berkelanjutan, program mentoring, dan peluang pengembangan karir. Yang keempat yaitu ada struktur organisasi yang efektif. Struktur organisasi yang jelas dan efisien dapat meningkatkan koordinasi dan mengurangi birokrasi. Dengan cara mengevaluasi dan memperbaiki struktur organisasi untuk memastikan bahwa jalur komunikasi yang jelas dan pembagian tugas yang efektif. Yang kelima yaitu penerapan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, yaitu dengan cara mengimplementasikan sistem manajemen informasi dan alat kolaborasi digital untuk meningkatkan produktivitas dan transparansi. Yang keenam yaitu ada pengukuran dan evaluasi kerja. Pengukuran kinerja yang objektif dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan merayakan keberhasilan. Dengan cara mengembangkan indikator kinerja utama dan sistem evaluasi yang teratur. Nah, yang ketujuh dan terakhir yaitu ada peningkatan kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif adalah kunci untuk memotivasi dan mengarahkan tim menuju tujuan bersama, yaitu dengan cara melakukan pelatihan kepemimpinan, program pengembangan pribadi untuk para pemimpin, dan mendapatkan feedback yang konstruktif. Baiklah, itu tadi merupakan strategi dalam meningkatkan efektivitas kelembagaan, organisasi sosial, dan kepemimpinan. Seperti yang saya sudah jelaskan dari awal tadi, bahwa dalam meningkatkan efektivitas kelembagaan, organisasi sosial, dan kepemimpinan tidaklah tanpa tantangan.
Adapun beberapa tantangan dalam meningkatkan efektivitas kelembagaan, organisasi sosial, dan kepemimpinan adalah sebagai berikut. Tantangan yang pertama yaitu adalah resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan adalah salah satu tantangan utama di mana para karyawan mungkin enggan dalam meninggalkan kebiasaan lama mereka dan menghadapi ketidakpastian yang ditimbulkan oleh perubahan. Nah, keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun sumber daya manusia, juga dapat menghambat pelaksanaan insentif-insentif baru. Hal ini dapat diselesaikan dengan cara mengkomunikasikan manfaat perubahan secara jelas dan melibatkan karyawan dalam proses perubahan tersebut. Yang kedua yaitu ada keterbatasan sumber daya. Keterbatasan finansial dan sumber daya manusia dapat menghambat implementasi strategi. Solusinya yaitu dengan cara memprioritaskan insentif yang akan memberikan dampak terbesar dan mencari cara kreatif untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Yang ketiga yaitu komunikasi yang tidak efektif. Kurangnya komunikasi yang efektif dapat menyebabkan miskomunikasi dan kurangnya koordinasi. Solusinya yaitu dengan cara mengembangkan saluran komunikasi yang jelas dan terbuka serta mempromosikan transparansi. Nah, yang keempat yaitu ada pengelolaan perubahan. Mengelola perubahan besar dalam organisasi dapat menimbulkan ketidakpastian dan stres. Nah, solusinya yaitu dengan cara menerapkan pendekatan manajemen perubahan yang terstruktur dan mendukung karyawan selama masa transisi. Yang kelima yaitu kurangnya dukungan dari pemimpin. Tanpa dukungan dari pemimpin, upaya perbaikan mungkinlah tidak akan berhasil. Oleh sebab itu, solusinya yaitu dengan cara mendapatkan komitmen dan partisipasi aktif dari pemimpin puncak dalam semua inisiatif peningkatan. Nah, yang keenam yaitu ada budaya organisasi yang tidak mendukung. Budaya organisasi yang negatif atau tidak mendukung dapat menghambat upaya perbaikan. Oleh sebab itu, solusi yang diharapkan yaitu mengidentifikasi dan mengatasi elemen-elemen budaya yang tidak mendukung serta mempromosikan nilai-nilai yang positif. Baiklah, itu tadi merupakan tantangan dalam meningkatkan kelembagaan, organisasi sosial, dan kepemimpinan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini melalui pendekatan yang terencana dan terkoordinasi, organisasi dapat meningkatkan efektivitas kelembagaan organisasi dan kepemimpinan mereka, sehingga mampu mencapai tujuan jangka panjang dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan secara lebih baik. Pentingnya strategi dalam meningkatkan efektivitas kelembagaan, organisasi sosial, dan kepemimpinan yaitu yang pertama yaitu menetapkan arah dan fokus. Strategi memberikan visi dan misi yang jelas. Oleh sebab itu, dengan memiliki visi dan misi yang jelas, organisasi dapat menetapkan tujuan jangka panjang dan pendek yang konkret. Ini akan membantu seluruh anggota organisasi dalam memahami arah yang harus diambil dan apa yang ingin dicapai. Dengan strategi yang terencana, organisasi dapat mengalokasikan sumber daya seperti waktu, uang, dan tenaga secara lebih efisien untuk inisiatif yang memberikan dampak yang lebih besar. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama. Struktur organisasi yang jelas mempermudah koordinasi antar departemen dan tim. Ini akan mengurangi kebingungan dan memastikan semua orang tahu tanggung jawab dan peran mereka. Strategi yang baik mempromosikan kolaborasi antar tim yang dapat meningkatkan inovasi dan efisiensi operasional. Yang ketiga yaitu dapat meningkatkan adaptabilitas. Dengan strategi yang jelas, organisasi dapat lebih proaktif dalam menghadapi perubahan eksternal seperti perubahan pasar atau teknologi baru. Ini akan memungkinkan organisasi untuk beradaptasi lebih cepat dan tetap kompetitif. Strategi juga membantu dalam mengidentifikasi potensi resiko dan merencanakan untuk mengatasinya sebelum menjadi masalah yang lebih serius. Yang keempat, strategi dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas. Strategi pengembangan SDM memastikan bahwa karyawan mendapatkan pelatihan dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal. Nah, yang kelima dan terakhir yaitu mengembangkan kepemimpinan yang efektif.
Pelatihan dan pengembangan kepemimpinan yang terstruktur membantu para pemimpin untuk menjadi lebih efektif dalam mengelola tim dan membuat keputusan yang bijaksana. Kepemimpinan yang kuat membantu membangun dan memelihara organisasi yang positif dan produktif. Baiklah, itu tadi merupakan pentingnya strategi dalam meningkatkan efektivitas kelembagaan, organisasi sosial, dan kepemimpinan. Dengan memahami strategi dan tantangan yang ada, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan oleh berbagai jenis organisasi untuk mencapai kinerja yang optimal dan berkelanjutan. Hal ini sangat relevan dengan konteks pembangunan nasional maupun internasional, di mana organisasi diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.